Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan kita akan mendasarkan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita akan tundukkan akan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus, kiranya melalui persekutuan bersama Roh yang kudus, segala berkat dan kuasa itu dicurahkan atas kita sepanjang ibadah awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, Dialah yang besar, yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Kebesaran Tuhan.
Engkau kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang layak terima sembah kami, terima pujian kami. Engkau Allah yang akan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau datang sujud menyembah di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami sanjung dan kami sembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama tundukkan hati kita dan datang kepada Tuhan, membawa menyerahkan seluruh ibadah kita hari ini dalam tangan-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang besar benar yang Tuhan Kau sediakan bagi kami. Hari ini kembali kami boleh ada dalam ibadah. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, terlebih para pelayan mimbar yang ada Tuhan memberkati. Bersama dengan multimedia, Tuhan menolong supaya ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Terlebih jemaat dimanapun berada, hari ini terima segala berkat yang terbaik turun dalam hidup-Mu, sebagai kebenaran yang akan memerdekakan dan membawa kemenangan, kemurahan dalam setiap hidup-Mu. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bila setiap kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mari saat ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersuka karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mempersoalkan, tinggikan nama
kasih setiamu bagi kami semua. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Engkau sudah memimpin menyertai kami di dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan hanya kepadamu ya Bapa, sebab Engkau layak menerima semua pujian dan hormat kemuliaan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini di mana Tuhan menyediakan saat kami boleh merenungkan firman Tuhan. Engkau yang memimpin, menyertai kami, membuka hati, pikiran, perasaan kami agar setiap bagian firman Tuhan menjadi milik kami ya Bapa. Kami boleh bertumbuh berbuah di dalam firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah hanya Tuhan yang berfirman atas kami pada saat ini, dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Akan saya ulangi firman Tuhan ini, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang maha pencipta. Apa yang kita lihat, apa yang ada di sekeliling kita, dari awal Tuhan semua yang mengadakan, Tuhan semua yang menciptakan. Kejadian 1 ayat 1-2 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejak semula tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini. Semua yang ada saat ini adalah ciptaan Tuhan. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan menciptakan, Tuhan mengisi dunia ini dengan segala sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Pada kitab Wahyu, pada masa yang akan datang, Tuhan juga mengatakan Dia akan membuat sesuatu yang baru, yaitu Dia menyediakan Yerusalem baru bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Dia Allah yang mengadakan apa yang tidak ada. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, Tuhan menyediakannya bagi kita. Jadi sejak awal, sejak masa penciptaan, sejak dahulu kala sampai masa kekekalan, Dia Allah yang selalu mampu menyediakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, menciptakan sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur karena Allah kita, Allah yang bukan saja berjanji, tapi Allah yang menyediakan pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mempelajari 3 ayat pada saat ini tentang hal yang baru yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, menghadapi hidup ini, menghadapi permasalahan, menghadapi problema di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan setia ada di dekat kita, setia dengan janji-janjinya untuk menyertai hidup kita pada tahun yang baru ini. Mari ayat yang pertama kita akan lihat terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terhadap bangsa Israel, Tuhan sangat setia. Tuhan tahu apa yang menjadi penderitaan mereka pada saat mereka dibuang ke Babel, pada saat mereka putus asa, pada saat mereka tidak tahu apa lagi yang harus mereka perbuat di Babel. Tuhan memulihkan umatnya, Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, karya penyelamatan Tuhan bagi setiap orang itu merupakan ciptaan Tuhan yang baru di dalam hati kita. Hati yang baru ketika kita ada di dalam kehidupan yang lama, ketika kita belum bertobat, ketika kita masih melakukan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini, oleh kuasa Tuhan, oleh pilihan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, Tuhan mampu menciptakan hati yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh kebenaran. Itu salah satu bukti di mana Tuhan mampu menciptakan hati yang baru, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita diberikan hati yang senantiasa baru, seturut dengan kebenaran Tuhan, seturut dengan kehendak yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan, Lukas pasal 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada saat Tuhan beri kemampuan kepada kita menghasilkan hati yang berbuah-buah sesuai dengan pertobatan kita, itu salah satu bukti di mana Tuhan sanggup mampu merubah hati kita, bahkan memberikan hati kita menjadi hati yang baru, hati yang senantiasa taat kepada Tuhan, tidak tegar teguk seperti bangsa Israel, tetapi kita menjadi hati yang taat seperti janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak hanya memberikan sesuatu yang baru dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang menjadi ciptaan Tuhan secara kasat mata kita saksikan, tetapi hal-hal rohani juga Tuhan berikan, termasuk hati kita. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memperbaharui hati kita, bahkan Dia sanggup berikan kemampuan bagi kita untuk senantiasa memiliki hati yang baru yang berpadanan dengan pertobatan kita. Itu hal yang pertama yang kita renungkan pada saat ini. Yang kedua, kita ambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan saja hati yang baru yang sanggup Tuhan berikan bagi bangsa Israel dan bagi kita semua, tetapi Tuhan juga mampu memberikan kekuatan yang baru bagi kita, semangat yang baru menjalani hari hidup yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita. Permasalahan, problema, dan tantangan itu sebenarnya bukan hal yang harus kita jauhi, bukan hal yang harus kita takuti, tetapi setiap permasalahan, setiap tantangan itu menjadi sahabat kita untuk kita boleh menjadi lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi berharap kepada Tuhan, untuk kita mampu
mempercayai Dia lebih lagi, karena tidak ada satupun yang bisa mampu menolong kita selain Tuhan kita. Pada saat kita menghadapi permasalahan hidup, pada saat kita menghadapi kesakitan atau pada saat kita sakit, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita, Tuhan kita sanggup menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi bukan saja Yesaya menuliskan ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tapi Filipi, Rasul Paulus juga menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saat apa kita membutuhkan kekuatan, saat apa kita membutuhkan penghiburan, saat apa kita membutuhkan kelepasan dari Tuhan, mari kita akan percaya kepada Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh yakin akan janji Tuhan dan setiap bukti yang sudah Tuhan saksikan melalui firman-Nya dan melalui dunia ini, bahwa Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita semua punya HP, kita semua punya grup-grup teman-teman atau rekan-rekan kita di media sosial. Mereka seringkali sharing kepada kita, doakan saya sedang menghadapi kemoterapi yang kesekian, yang ketiga, untuk 12 kali kemudian yang harus diselesaikan. Ada pergumulan lain, sakit penyakit lain yang selalu dilontarkan atau di-sharekan, di mana mereka meminta kita untuk mendoakan mereka. Kita melihat ada tantangan hidup yang tidak mudah, ada usaha atau ada sesuatu yang dihadapi yang begitu berat di dalam kehidupan seorang demi seorang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak tinggal diam untuk hidup kita. Segala perkara Tuhan akan tanggung dan Tuhan mampu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan katakan Dia memberikan kekuatan baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kekuatan yang setiap hari baru atas setiap hidup kita. Ini hal yang kedua yang kita renungkan, bagaimana Tuhan mampu memberikan kekuatan yang baru, bagaimana Tuhan mampu memberikan hati yang baru di dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Saya akan ulangi, Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hati yang baru Tuhan bisa anugerahkan bagi hidup kita. Kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan mampu sediakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengatakan melalui Ratapan 3 ayat 22-23, rahmat dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan akan selalu baru setiap hari. Jadi master plan Tuhan, rencana Tuhan, bukan saja Dia menciptakan sesuatu dari awal yang baru, dari awal yang tadinya tidak ada sampai masa Yerusalem baru yang akan kita masuki bersama di masa kekekalan. Tetapi Tuhan juga menjamin hari hidup kita. Tuhan katakan rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Sungguh ajaib kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita nilai berapa harganya, tidak bisa kita nilai seberapa mahal kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kematiannya. Itu terbesar Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kasihnya sungguh tidak ternilai dalam kehidupan kita. Kasihnya juga tidak dibatasi oleh waktu. Kasihnya selama-lamanya. Kasihnya terus ada. Kemudian kasihnya juga tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Tuhan tidak mengasihi dengan pandang muka, tetapi setiap orang Tuhan kasihi. Setiap orang disediakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyediakan kasih-Nya yang tidak ternilai, kasih-Nya yang terbaik di dalam kehidupannya, kasih-Nya yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita, selalu baru setiap hari. Saya ingat ada ungkapan seringkali orang mengatakan I love you full. Ya, seringkali kita mendengar orang berkata kepada kita atau orang lain berkata kepada yang satu dengan yang lain yang sedang memadu kasih. Mereka katakan I love you full. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sesungguhnya yang paling cocok atau yang paling benar yang mengatakan, yang mampu mengatakan atau yang bisa mengatakan I love you full adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun Tuhan mengasihi kita, 24 jam Tuhan mengasihi kita. Tuhan katakan kepada kita I love you full. Aku mengasihi engkau seterusnya, selama-lamanya, setiap saat, setiap waktu, tanpa dibatasi oleh apapun. Kita sangat bersyukur karena Tuhan kita menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun yang kita ragukan. Tidak ada satupun yang akan menjadi ketakutan bagi hidup kita. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apa yang tidak kita pikirkan, sekalipun Tuhan mampu menyediakan di dalam kehidupan kita. 3 hal pada saat ini kita belajar bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat besar. Kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran dan angan-angan kita. Mungkin kita pernah membatasi Tuhan dengan sesuatu masalah yang mengatakan apakah ini bisa terselesaikan, apakah ini bisa ada jalan keluarnya. Tuhan katakan dalam firman-Nya di awal, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita pikirkan apakah benar Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun, Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita ingat saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, sudah keluar dari tanah Mesir, sampailah mereka keluar di depan sungai Teberau. Mereka harus melewati sungai Teberau karena tidak ada lagi jalan. Mereka tidak bisa ke kiri, mereka tidak bisa ke kanan karena ada musuh. Ada orang-orang Israel yang mengejar mereka ketika mereka sampai di depan laut Teberau. Tapi melalui tongkat Musa kita melihat Allah membuat jalan raya di atas laut. Jadi di sini Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mampu membuat jalan raya di atas laut Teberau melalui tongkat Musa, melalui mujizat yang diberikan melalui Nabi Musa. Kita yakin dan percaya Tuhan juga mampu membuat jalan di depan kita. Tuhan mampu membuka jalan di depan kita, sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu misteri yang bagi kita sulit, yang bagi kita tidak mungkin, bagi kita tidak mampu. Seperti laut
dengan akal pikiran kita tidak akan bisa melewati. Tapi oleh kuasa Tuhan, oleh sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan, bangsa Israel bisa lepas dari kejaran orang-orang Mesir dan mereka bisa bebas sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada saat ini karena firman Tuhan begitu menjamin hidup kita, mendampingi hidup kita dari saat ke saat, untuk kita berani melangkah, untuk kita berani menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan, kita yakin dan percaya tidak lepas tangannya akan memegang hidup kita, tidak lepas kekuasaannya untuk menciptakan sesuatu yang baru, terang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai jawaban dari setiap pergumulan kita, dari setiap apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita. Saya yakin dan percaya apa yang kita alami saat ini, saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita menanti-nantikan Tuhan, saat kita senantiasa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Biar firman Tuhan saat ini memberkati kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap janji Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kuasa Tuhan atas hidup kami, di mana Engkau Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hari hidup kami menyerahkan hati kami. Biar Tuhan Engkau yang memberkati setiap hati kami, agar kami senantiasa berpadanan dengan Injil Tuhan, berpadanan dengan kehendak Tuhan, berpadanan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sanggup memimpin dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur kekuatan yang baru Tuhan berikan, semangat yang baru Tuhan berikan untuk menjalani hari hidup kami. Kami mengucap syukur saat kami menanti-nantikan Tuhan, ada di hadirat-Mu senantiasa Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan menganugerahkan semua bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan melawat, yang Tuhan senantiasa nyatakan kasih dan pimpinan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memiliki kasih yang tidak terbatas, Engkau yang memiliki kasih yang tidak ternilai. Setiap pagi baru Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pribadi yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menemani hidup kami. Bahkan Engkau yang menolong hidup kami dengan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menjalani hidup ini, kami senantiasa berseru kepada Tuhan, kami senantiasa berserah kepada Tuhan, bahkan senantiasa kami memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini sungguh berarti di hadapan-Mu, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan siapa-siapa, tapi kami rindu seluruh hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, Engkau lawat setiap kami, Engkau mengerti setiap permasalahan kami, Engkau mengerti setiap pergumulan kami, Engkau mengerti setiap sakit penyakit yang ada pada kami, Engkau mengerti Tuhan sampai kedalaman hati kami. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami dan doa kami. Kami mengucap syukur, kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam kesehatan, dalam kemurahan Tuhan. Terlebih saya bersyukur jika hari ini saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segala kesehatan, kekuatan dan kemurahan. Terima kasih untuk doa, untuk support dan dukungan yang diberikan. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kiranya kesehatan dan kebahagiaan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan informasi dan pengumuman. Doakan jika ibadah gereja GKI Bethesda akan dimulai kembali dalam acara offline atau acara tatap muka secara langsung
yang akan kami adakan mulai tanggal 17 Januari 2021 hanya dalam 2 kali ibadah yang akan diadakan jam 6 pagi dan jam 8 pagi. Sedangkan untuk jam 5 sore kita tetap adakan ibadah secara online. Saya berharap informasi ini akan menjadi sebuah kabar yang baik dan memberikan semangat kita untuk kembali ada dalam rumah Tuhan, di dalam perjumpaan ibadah untuk mencari wajah Tuhan. Demikianlah informasi dan pengumuman yang ada. Kiranya boleh menjadi doa, dukungan, dan support perhatian kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama untuk menadahkan kedua tangan kita untuk terima akan berkat Tuhan. Pulanglah dan terima berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih yang ajaib dan mulia di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh yang Kudus. Kiranya segala berkat yang terbaik, kemurahan yang menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, laut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.